Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngeklik video di channel Hera Aira. Buat teman-teman yang baru aja ngeliat channel ini, jangan lupa subscribe ya. Dan yang udah subscribe, makasih banget. Oke, kali ini diawali dengan aktivitas pagi hari aku ya. Jadi channel Hera Aira itu, channel aku ini berbagi tentang keseharian ibu. Jadi aku ibu pekerja, tapi juga sekaligus ibu rumah tangga tentunya ya, karena aku mengurusi rumah tangga tanpa ART. Jadi ini pagi hari kegiatan aku sebelum berangkat ke kantor, seperti biasa masak buat bekal anak aku, bekal aku ke kantor, dan juga biasanya bekal Pak suami juga. Tapi hari ini waktu aku masak bekal ini ya, Pak suami lagi nggak bekal karena ada acara di kantornya. Jadi ini aku masak bekalnya buat aku sama buat anak aku aja. Sebelum lanjut ke video, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman. Apa kabar semuanya? Gimana nih, udah di penghujung ini ya, Januari nggak kerasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, penuh berkah hidupnya, penuh kebahagiaan, dilancarkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya ya, insya Allah. Buat teman-teman bunda-bunda lainnya yang juga beraktivitas nih sama kayak aku, mungkin beraktivitasnya dimulai dari subuh banget, kayak aku biasanya bikin bekal kayak gini, sama biasanya kalau lagi bikin sarapan juga itu dimulainya setelah sholat subuh gitu ya. Tetap semangat beraktivitas, pokoknya ini ya, semoga sehat aja gitu terus ya buat kita bunda-bunda, supaya tetap bisa mengurusi rumah tangga, tapi juga tetap happy dong harus ya tentunya. Kalau lagi sempat masak, kalau lagi nggak sempat masak ya udah gitu ya. Karena aku juga gitu, kita nggak usah terlalu pressure ya, sesuaiin aja sama kondisi badan kita. Kalau misalnya lagi capek banget gitu, biasanya aku juga nggak masak pagi-pagi gitu, beli aja nanti di kantor makanannya gitu. Terus kalau kayak buat anak aku gitu ya, jadi aku itu anaknya umurnya 2 tahun setengah ya, makannya juga gampang. Kalau lagi nggak masak yang ribet-ribet, cukup ceplok telur aja itu udah oke banget gitu bagi dia ya, udah seneng gitu. Telur, kecap, udah lahap banget makannya. Tapi buat kali ini aku masaknya juga telur sih ya, tapi agak effort lah gitu, telurnya bukan cuma diceplok. Nah buat sayurnya ini yang dari tadi mungkin bunda-bunda juga udah pada ngeliatin ya, aku masaknya labu air. Jadi labu air ini kesukaan anak aku banget. Ini aku masaknya labu airnya nanti dicampur udang. Jadi ini aku tumis dulu bumbu-bumbunya. Jadi aku itu udah chopper ya, kayak chopper kayak gini. Aku simpen bawang merah udah dichopper, dikasihin minyak gitu, disimpan di kulkas, di chiller aja, nggak perlu di freezer. Terus bawang putih juga. Selain itu aku juga nyetok bumbu-bumbu yang kayak bawang putih yang udah digiling halus, bukan yang dichopper. Terus abis itu kayak kunyit, jahe, cabai giling. Nah itu aku udah nyetok ya, jadi buat supaya kalau pagi-pagi gini itu lebih cepet masaknya gitu ya, lebih sat-set gitu. Karena kalau baru potong-potong atau baru kupas-kupas itu jadi lumayan makan waktu lama ya. Nah selain itu juga proteinnya juga udah aku bersihin gitu ya. Nih kayak gini udangnya udah aku pack sesuai kebutuhan. Jadi ini dari belanja mingguan yang sebelumnya udah aku pack ya, kayak gini buat tumisan. Jadi kayak kalau bikin labu air gini, kalau menurut aku itu lebih enak kalau pakai udang gini ya, kayak lebih pas gitu rasanya, manis-manis dari labunya dicampur gurih-gurih dari udangnya gitu. Tapi kalau lagi nggak pakai udang, pakai telur juga enak kok gitu. Nah setelah ditumis, aku tambahin air deh. Labu air ini masaknya lumayan lama ya, karena kan dia nunggu transparan gitu ya, jadi lumayan makan waktu banget. Tapi nggak masalah sih, kita tinggal aja gitu ya, tinggal kita tinggalin terus lanjut deh aktivitas yang lainnya.
karena harus kayak gitu ya pastinya kalau lagi masak atau apa aja yang bisa dilakuin bersamaan pasti dilakuin bersamaan gitu. Kalau ibu-ibu itu kan rata-rata multitasking ya, nggak kayak kalau bapak-bapak bapak-bapak gitu ya. Biasanya kalau misalnya cuman ngangetin sayur aja ditungguin banget. Kalau kita kan sambil ngangetin sayur atau sambil nunggu air mendidih gitu, kalau mau masak mie instan gitu kita bisa kemana-mana gitu, bisa sambil-sambil. Kalau bapak-bapak biasanya tungguin aja. Nah ini aku lanjut masak nasi dulu. Jadi aku itu pakainya cup yang kecil kayak gini itu 2,5 ya, 2,5 cup. Jadi biasanya kalau cup yang agak gede gitu itu biasanya hitungannya 1 cup gitu ya. Jadi kalau 2 cup ini mungkin kayak 1/4 kilo ya kalau nggak salah. Soalnya kalau 1 kilo itu 8 cup ini ya kalau nggak salah. Nah ini kayak buat 1 harian gitu ya, biasanya sampai malam segitu berasnya. Jadi tadi udah sayurnya ditinggalin nih, aku lanjut masak nasi dulu. Abis masak nasi lanjut deh masak menu selanjutnya. Ini dia udah mendidih tapi tetap belum mateng ya, karena kan lama ya matengnya itu. Nah sementara nunggu yang itu mateng, aku lanjut nih mau bikin telur gulung ala-ala tahu nggak sih teman-teman telur Korea itu loh. Tapi biasanya kalau telur Korea itu pakai pan yang kotak itu, tapi ke aku sih pakai teflon yang ini aja, yang bundar aja ya, pakai apa yang ada aja. Jadi ini buat anak aku, dari 2 butir telur dikocok aja gitu. Terus bisa dikasihin garam atau penyedap dikit. Kali ini aku pakai roikoshi aja dikit aja buat perasa ya. Nah terus dikocok-kocok. Sebenarnya kalau telur ya tetap telur, tapi kalau buat anak-anak itu penting loh gitu, kayak walaupun bentuk telur tapi bentuk yang berbeda-beda itu bikin mereka jadi lebih semangat makan gitu ya. Ya walaupun mungkin kandungan yang di asupan tubuhnya itu sama aja tetap telur, tapi bisa nambahin semangat makannya gitu, nggak cuman yang bentuknya kalau kayak telur dadar gitu ya. Nah jadi tips kalau teman-teman mau bikin telur gulung kayak gini, telur gulung apa ya, tamagoyaki ya, lupa deh aku namanya, pokoknya gitu yang kayak ala-ala Korea itu. Walaupun pakai pan yang bundar itu bisa, asalkan pastiin teman-teman pennya itu anti lengket dan minyaknya nggak usah banyak-banyak. Jadi minyaknya itu cuman dikit banget buat kayak ngeratain aja gitu ya. Kalau teman-teman punya minyak yang di spray gitu ya, minyak zaitun yang di spray gitu, itu jauh lebih bagus sih, jadi bisa rata gitu. Kalau misalnya pennya lengket kan susah ya digulungnya kayak gini, tapi kalau misalnya anti lengket itu gampang banget kok ngegulungnya, jadi kayak bikin kulit risol gitu, jadi tinggal digulung gitu. Dari 1 telur itu aja bisa kok, walaupun kalau 1 nggak terlalu tebel ya. Pasnya itu di sekitar 2 telur ya, kalau teman-teman mau bikin lebih tebal lagi juga bisa. Terus pastiin nggak sampai terlalu matang ya telurnya, nggak usah terlalu set gitu. Kalau telurnya udah terlalu set jadi gulungnya susah karena makin kaku. Nah tips buat matenginnya lagi, ntar kalau udah didiamin dulu gitu ya, biarin agak coklat gitu di pan, tapi udah kegulung kan kayak gini, jadi tinggal kita matengin aja lagi gitu. Dan insya Allah itu nggak ambiar-ambiar. Nah ini sambil tadi aku biarin nunggu telurnya mateng, sayurnya juga udah mateng. Lanjut kita potong-potong nih telurnya. Ini masih panas banget nih, aku diamin sampai agak coklat tadi gitu ya. Terus ini dipotong. Bunda-bunda yang biasa nonton drama Korea pasti biasa sih ngeliat telur ini ya. Jadi biasanya mereka itu juga dimakein di kotak bekal gitu ya, terus dimakan-makan. Biasa mereka kan set menunya banyak gitu, pasti ada nih telur gulung biasanya. Ini bisa banget, biasanya aku itu dikasihin wortel atau bayam, tapi karena kali ini lagi nggak ada wortelnya, stoknya nggak ada, jadi nggak pakai sayur ya. Dan udah ada sayur yang kepisah gitu, sayur labu airnya. Tapi kalau lagi mau gampang buat teman-teman yang anaknya mungkin rada susah makan sayur, dimasukin aja ke sini, bisa diparutin wortel atau dipotong-potongin bayam agak kecil, dicincang, dikasih keju di dalamnya juga bisa.
udah jadi deh pasti lahap banget makannya, karena anak-anak ngeliat ya visualnya kayak beda gitu, kayak snack gitu dicemilin itu bisa, tapi kalau dijadiin lauk juga bisa. Nah ini kalau anak aku dijadiin lauk, terus aku biasa ya kayak biasa bekelin anak aku itu lauknya aja, karena dia makan di rumah neneknya, di rumah jidanya itu nanti ada nasi di sana, jadi aku biasanya bawain lauknya. Terus ini lanjut aku mau bikin bekal buat aku. Ini aku tuh rencananya mau bikin telur kecap ala Pontianak gitu, tapi ya ala aku lah ya, karena aku tambahin cabai rawit segala macem. Karena kalau misalnya yang kalau telur kecap ala Pontianak itu namanya telur anyong ya, anyong apa ayungnya, aku orang Pontianak aja nggak pernah makan ke situ. Itu pakai kecapnya beda sih ya, kecap mentari. Ini aku pakai kecap yang ada aja sih. Jadi tadi pakai potongan bawang putih, terus cabai rawit, kecap manis, kecap asin, terus dikasih air sedikit. Cuman aku kebanyakan itu ya bikin ininya apa sih, sausnya ini itu harusnya buat 2 telur gitu. Dan sedangkan aku masaknya itu cuma 1 telur karena buat aku aja gitu, karena Pak suami lagi nggak bekel. Tapi alhamdulillah rasanya enak kok, walaupun bentuknya agak kurang karuan gitu ya, karena jadi apa sih kebanyakan kecapnya gitu ya tuh, jadi kayak agak kurang karuan. Tapi alhamdulillah rasanya enak karena meresap gitu ya, ada pedes-pedesnya, terus ada gurih-gurihnya dari bawang, terus dari kecap-kecapannya gitu. Nah terus tadi aku bekalnya aku tambahin sambal bawang deh. Sambal bawangnya juga udah aku bikin dari waktu weekend, aku simpen di kulkas. Nah ini malamnya, ini masya Allah tabarakallah nih teman-teman, bisa lihat anakku suka banget makan sayur labu air ini ya. Jadi ini waktu malam ini dia udah makan sayurnya sama nasi, sama telur juga. Terus ini ditambahin ini, minta tambah lagi gitu ya sayurnya. Semoga teman-teman yang ngelihat bisa terinspirasi menu bekal juga ya. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf kalau ada kesalahan. See you in the next video. Bye bye.